Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali saat ini dalam satu persekutuan. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya di dalam persekutuan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia yang adalah Tuhan segala Tuhan. Dia turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari hari ini kita bawa hati kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur saat ini ya Bapa, karena kasih-Mu kepada kami semuanya. Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau kasihi. Engkau berikan kepada kami untuk mati di salib, agar kami semuanya diselamatkan. Sebab itu saat ini ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
Syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab itu hari ini kami datang menyembah kepadamu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk dilawat oleh hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Allah kita sungguh baik. Dia yang telah memilih kita. Dia yang telah menebus dosa kita. Sekarang hidup kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu, tetapi milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Terserah, suka-suka Tuhan mau pakai kita apa. Kita pujikan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya.
Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bersama Tuhan kita pasti akan melalui dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi
dengan apapun yang akan terjadi. Karena sekalipun 1000 lebah di sisi kiriku atau 10.000 di sisi kanan, kami tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, hati kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus melangkah dalam hidup kami, setia kepada-Mu sampai akhir. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Bapa. Urapi dengan urapan yang baru dari Tuhan, agar apa yang kami dengar saat ini sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Dan ayat-ayat ini yang sebentar akan saya bacakan, itu adalah ayat-ayat yang sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu akan saya sampaikan, akan disampaikan buat kita semuanya. Tapi rasanya kok berbeda gitu Bapak Ibu ya, berbeda. Oleh sebab itu, kalau saat ini waktunya mendengarkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini, rasanya akan ada sesuatu berkat yang luar biasa buat kita semuanya. Mari kita akan membuka ayat Alkitab kita. Saya akan bacakan ayat ini satu pasal penuh, sekalipun 16 ayat. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan memperhatikan ini dengan seksama, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 91, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Cukup panjang pembacaan kebenaran firman Tuhan yang
sudah kita baca pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian penting di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Saya bagi menjadi bagian pertama adalah ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagian yang kedua adalah ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16, yang adalah merupakan kalimat-kalimat kebenaran firman Tuhan yang isinya adalah janji-janji Tuhan. Itu ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan mari kita akan memperhatikan ayat yang pertama ini. Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa komentator-komentator Yahudi kuno menyebutkan bahwa kondisi bangsa Israel sedang menghadapi yang namanya masa-masa sulit. Komentator-komentator kuno itu menyebutkan bahwa ini adalah merupakan jawaban dari Tuhan tentang perlindungannya kepada anak-anaknya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya tanpa tedeng aling-aling. Artinya tanpa disembunyikan. Justru dengan terbuka itu disampaikan kepada umat Tuhan yang adalah Israel pada saat itu. Mari kita akan memperhatikan pada bagian yang pertama dari ayat yang kita akan baca pada ayat yang pertama. Mari kita baca ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada sesuatu makna yang berbeda dari bahasa Indonesia. Dari terjemahan bahasa Indonesia maksud saya. Di dalam bahasa Inggris disebutkan begini, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata secret, in the secret place. Apa maknanya? Tempat rahasia. Nah, orang yang duduk dalam tempat yang rahasia dari yang maha tinggi. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada banyak orang mengharapkan akan janji-janji Allah, mengharapkan tentang pertolongan yang daripada Tuhan, namun lupa akan bagian ini. Pada bagian ini disebutkan orang yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Nah itu Bapak Ibu harus perhatikan. Apa tuh tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi itu? Sehingga orang ini, orang yang tinggal di tempat rahasianya Allah yang maha tinggi, itu mendapatkan perlindungan yang besar, perlindungan yang luar biasa, bahkan janji-janji Allah. Mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16 itu diberikan. Rupa-rupanya tidak semua orang Kristen berhak mendapatkan janji-janji ini. Ternyata hanya orang-orang yang tinggal di tempat rahasianya Allah yang maha tinggi saja yang dapat mengenyam, merasakan janji-janji Allah. Kok bisa begitu? Betul. Karena hanya orang yang ada di tempat rahasia saja, yang ngerti Tuhan Allah saja, yang mendapatkan
janji-janji tersebut. Mari saya akan buktikan tentang hal ini. Kita buka di dalam Injil Matius ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Simple ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk merasakan betapa janji-janji Tuhan itu terrealisasi di dalam kehidupan kita, ternyata kita harus juga ada di tempat tersembunyi, ada di tempat rahasia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini pun disebutkan bahwa in the secret place, ada di tempat rahasia, ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Yang Maha Tinggi. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh melupakan waktu-waktu kita sendiri dengan Tuhan. Tidak rombongan Bapak Ibu ya, tidak rombongan. Kalau rombongan gampang. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan di gereja, di rumah, gampang. Tetapi sendiri dengan Bapa di surga, menjalin hubungan yang erat, ya, menjalin hubungan yang erat, ngobrol dengan Tuhan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam ayat 9, pasal 91 ayat yang ke-9 di dalam kitab Mazmur tadi, di sana disebutkan apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Ya, tempat perteduhan. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan mawin. Mawin itu akar katanya adalah onah, yang artinya adalah menjadikan Tuhan itu mempelai kita, menjadikan Tuhan itu adalah pasangan hidup kita. Artinya menjalin hubungan yang intim seperti itu. Dan ketika hubungan yang intim seperti itu terjadi, tidak ada rahasia apapun yang tidak dibukakan kepada kita. Tidak ada satu rahasia Allah pun yang tidak akan dibukakan kepada kita sesuai dengan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, luar biasa keintiman kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika roh kita menyatu dengan Tuhan, seperti kata satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, 17. Saya baca ayat yang ke-17 saja. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Wow. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Oh, ini dahsyatnya saudara. Kalau kita ingat apa kata Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman
yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengetahui tentang pokok anggur, tentang pohon anggur itu antara batang anggur, batang utama dengan ranting-rantingnya itu sulit terdeteksi. Artinya apa? Sama, mirip. Karena apa? Pohon anggur itu menjalar. Jadi ini batang utama. Kalau batang utama akan kelihatan ketika dia ada di tanah. Itu batang utama. Tapi ketika dia sudah merambat sampai ke, kalau kita bikin anjang-anjang gitu Bapak Ibu ya, maka pohon anggur itu akan merambat dari sisi yang satu ke sisi yang berikutnya. Itu antara batang yang utama dengan ranting-ranting itu tidak berbeda, mirip sekali. Nah, demikian juga Tuhan membuat kita ada di dalam kondisi seperti itu, menyatu di dalam rohnya Tuhan dan juga menyatu di dalam kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita tadi sudah mendengarkan betapa luar biasanya antara kesatuan antara Allah dengan umatnya. Dan sebenarnya kita tidak perlu minta-minta perlindungan dan berkat Tuhan. Kalau kunci rahasia satu ini dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib yang kita peringati hari ini, menumpahkan darahnya, menumpahkan penderitaannya. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu, Saudara kita semuanya. Dan oleh karenanya kita berhak mendapatkan janji-janji Tuhan. Berhak mendapatkan warisan. Berhak mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada kunci rahasia yang harus kita pegang dan kita kerjakan, adalah menyatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan secara pribadi. Tidak boleh rombongan loh ya, tapi secara pribadi, intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita buka dalam satu ayat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal 29 ayat 43 sampai dengan 45. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam, perhatikan ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada satu hal yang luar biasa di sini disampaikan, bahwa kemuliaan Tuhan, Sekinah yang daripada Allah itu turun atas kehidupan orang Israel. Ketika apa? Ketika Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel. Ketika Tuhan hadir, ketika hadirat Tuhan nyata, bukan etok-etokan Bapak Ibu,
hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan daripada orang Israel. Tinggal di tengah-tengah mereka, menyertai mereka, dan Tuhan menjadi Allah mereka, dan kemuliaan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Kemuliaan yang sama itu juga terjadi, dan ada satu Injil saja yang mencatat kemuliaan Tuhan Yesus saat itu dinyatakan. Dan orang yang berhadapan dengan kemuliaan Tuhan saat itu terpental dan roboh di depan Tuhan Yesus. Kita baca Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes pasal 18 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ini peristiwanya ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi ada satu peristiwa di mana menjelang Tuhan Yesus ditangkap, dan itu hanya diceritakan di dalam Injil Yohanes. Di Injil-Injil yang lain tidak ada. Hanya di dalam Injil Yohanes ini saja yang menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang kamu cari? Dia bertanya kepada orang-orang yang akan menangkap dia, siapakah yang kamu cari? Dan kemudian orang-orang itu menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa jawab Tuhan? Dia menjawab, akulah dia. Dan ketika Tuhan ngomong, Yesus ngomong, akulah dia, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka roboh, mereka jatuh, mereka roboh, mereka terpental dari hadapan Yesus. Ini berbicara tentang apa? Kemuliaan Yesus yang dinyatakan saat itu di depan mereka. Keterus terangan Yesus kepada mereka ketika ditanya siapa yang dicari, mengakibatkan mereka roboh, mengakibatkan mereka terpental, mengakibatkan mereka jatuh, tidak mampu melihat, tidak mampu menahan kemuliaan daripada Yesus. Baru setelah Tuhan Yesus ngomong menyerahkan dirinya, baru mereka bisa. Kalau saat itu Yesus ngomong, akulah dia, hanya begitu saja, maka mereka tidak dapat menangkap Yesus, sekalipun Yesus ada di depan mata mereka. Luar biasa. Nah, kemuliaan yang seperti ini itu diberikan kepada orang Israel, sehingga ada sakinah kemuliaan ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan ada bersama dengan mereka, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Terlebih lagi, keintiman kita di hadapan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita
berimpartasi yang namanya kemuliaan Tuhan. Dan janji-janji yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 91 mulai ayat 3 sampai 16. Tidak usah kita minta, cukup kita ada di tempat rahasia bersekutu dengan Dia. Janji-janji itu akan tergenapi dengan sendirinya tanpa kita minta. Luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Dia, menikmati kemuliaan-Nya. Tidak hanya sekedar menikmati kemuliaan-Nya, tetapi menikmati berkat-berkat-Nya, menikmati janji-janji Tuhan. Saya agak prihatin kalau sampai detik ini masih ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang belum merasakan janji-janji Tuhan, yang belum merasakan yang namanya berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, perlindungan Tuhan. Prihatin. Tentunya bukan di pihak Allah yang keliru, karena Tuhan menyediakan janji-janji itu untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Yang penting sudah ke gereja, yang penting sudah setia kepada Tuhan, tanpa Bapak Ibu mengambil waktu untuk intim dengan Tuhan secara pribadi loh ya, bukan rombongan, secara pribadi intim dengan Tuhan. Bapak Ibu belum bisa menikmati hadir yang namanya janji-janji Tuhan. Jadi betapa penting kita ada di dalam secret place, tempat rahasia, di mana kita ketemu dengan Bapa Surga. Itu yang akan membuat hidupmu dahsyat di hadapan Tuhan. Hidupmu dipenuhi dengan kemuliaan, hidupmu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang adalah terang dunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tidak boleh kita biarkan pengorbanan itu menjadi bahasa sananya muspro, bahasa sananya mubazir, tidak boleh. Tapi kita pergunakan kemurahan Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita undang secara pribadi, kita tambah lagi secara intim hubungan kita pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ada perubahan kedahsyatan, ada perubahan yang terjadi, ada mujizat yang sedang terjadi buat hidup kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah hidup kita, akan mengubah prioritas kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa melimpahkan kemampuannya, kesanggupannya buat kita untuk terus intim dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh isi hati Tuhan ini. Mari semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin kita mengerti maunya Tuhan, lebih hari lebih cinta Tuhan. Saya percaya hidup
Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, mengucap syukur kepadamu buat kasih setia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah menyampaikan isi hatimu. Kami mohon Roh Kudus Engkau terus dan terus mengingatkan itu di dalam kehidupan kami. Terus beracara di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus menerjemahkan seluruh kebenaran firman-Mu agar kami lebih memahami, lebih lagi, lebih dalam mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu intim senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah membuka hati, membuka pikiran mereka, membuka kesempatan mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, merupakan sebuah pengumuman. Saat ini kita akan mendengarkan bahwa hari Minggu besok Paskah kita akan tetap beribadah di channel ini. Akan ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan ada puji-pujian yang akan kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Saya percaya dari waktu ke waktu, mari kita terus cinta Tuhan. Setiap hari kita harus tetap berdoa dan juga membaca kebenaran firman Tuhan. Itu bekal hidup kita sepanjang hari itu, ya. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa Surgawi, mengucap syukur kepadamu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau menolong, memberkati, senantiasa mengurapi kami semua. Kami percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa agar bangsa dan negara kami ini bebas dari segala macam bentuk persoalan yang dihadapi Tuhan, baik itu persoalan dari dalam maupun persoalan dari luar Tuhan. Kami percaya berbagai macam kondisi bangsa negara Indonesia ini tidak menguntungkan Tuhan, tapi kami menyatukan hati, kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami yang ajaib. Engkau kekuatan kami, Engkau kesanggupan kami, dan kami percaya Engkau membebaskan bangsa dan negara kami dari semua masalah yang sedang dihadapi. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kesanggupan,
yang daripada Tuhan, agar mampu menghadapi semuanya ini, melewatinya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami berdoa segala tugas, usaha, pekerjaan, kesehatan mereka ditanggung oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi kesusahan diberikan penghiburan, yang menghadapi persoalan diberikan kemenangan yang daripada Tuhan, yang membutuhkan mujizat dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha umat-umat Tuhan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan swasta, sebagai petani, sebagai apapun yang dapat mereka kerjakan di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati dengan limpahnya, karena kami tahu penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang ada di Madiun Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan menolongnya dalam segala hal, dalam segala perkara. Tuhan campur tangan di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah-Mu. Dan tiba saatnya kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Putra Allah yang kudus, di dalam penghentaran pengurapan yang baru kembali di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan juga tetap sehat.